saya Haris Saputra dengan NIM 2024513007 dari Prodi Hukum. Saya Tina Hanum dengan NIM 20245130 dari Prodi BM dan Jurusan 3. Saya Reza Sutasana dengan NIM 2024412009 dari Prodi UGM dan Saya dari Sakti dari Prodi Hukum semester 3 NIM 2024533003. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara juga untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan anti Perkenalkan, kami dari perwakilan Prodi PGSD dan Hukum. Kami sedang melakukan wawancara terkait korupsi untuk tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya boleh perkenalan identitas diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Mas Ruki Habib sebagai pejabat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Mahasiswa. Apakah Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Ya, silakan. Jadi Bapak, pertanyaan satu. Menurut Bapak, bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi? Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dipelajari dan untuk kalangan pemuda khususnya mahasiswa. Hal ini membekali kelak kalau jadi pejabat maka dia mengerti fungsi dan tugasnya sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Pak, dalam kegiatan belajar mengajar, bentuk apa saja yang bisa mencerminkan sikap jujur dan berintegritas? Mahasiswa harus memahami tugas dan fungsinya selama di kampus, mengerjakan tugas, bimbingan oleh dosen, memperhatikan keaktifan dalam belajar, keaktifan hadir di kuliah, jujur dalam mengerjakan tugas, jujur dalam mengerjakan ujian, mencegah plagiarisme. Itu wujud contoh kecil dalam lingkungan kampus untuk mencegah anti korupsi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak, bagaimana Bapak menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran kepada mahasiswa di kelas? Setiap mahasiswa punya tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadiannya di kampus atau di kelas. Yang pertama, tanggung jawab terhadap kedisiplinan dia hadir di kelas, tanggung jawab untuk bisa berkomunikasi dengan dosen dan teman mahasiswa, tanggung jawab terhadap materi kuliah, penguasaan belajarnya sampai dia menguasai tahapan ujian agar bisa mewujudkan nilai akhir dari program itu dengan sangat baik. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak, menurut Bapak bagaimana peran dosen sebagai teladan anti korupsi? Dosen merupakan cermin dari mahasiswa selama proses belajar. Dosen menanamkan pribadinya bagaimana disiplin mengajar, bagaimana disiplin mempersiapkan perkuliahan, bagaimana dengan pendekatan hati ke hati membimbing mahasiswanya, bagaimana dosen mempersiapkan mengembangkan keilmuannya sehingga mahasiswa dapat memperoleh ilmu yang lebih luas lagi. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan kami, Bapak. Sama-sama. Baik, sudah meluangkan waktu demi wawancara dari kami. Sekian, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi, Kak. Iya. Perkenalkan, kami dari perwakilan Prodi PGSD dan Hukum. Kami sedang melakukan wawancara terkait korupsi untuk tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi pendapat Kakak tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya boleh perkenalan identitas diri terlebih dahulu, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Finanda Al-Haddad, biasa dipanggil Al-Haddad, dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 5. Apakah Kakak bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Oke, bersedia. Baik, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang korupsi? Menurut saya korupsi adalah segala bentuk tindakan
di mana tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh pemerintah kita, di mana itu sangat merugikan bagi negara, bukan hanya soal harta atau jasa, tapi bagaimana mereka seperti menyebutkan apapun tentang negara. Jadi itu sangat merugikan menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, di lingkungan kampus hal kecil apa yang bisa disebut tindak jujur atau mirip korupsi? Contohnya itu seperti, mohon maaf ya, seperti bapak atau ibu dosen yang biasanya misal kita udah janjian dari jam 11, cuma biasanya kan ada kegiatan apapun tapi itu molor. Menurut saya itu sangat merugikan karena harus on time lah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya ikut mencegah korupsi di masa depan? Nah, untuk mahasiswa seperti kita, untuk masa depan yaitu seperti salah satu contoh kita ada mata kuliah pendidikan korupsi ya, itu menurut saya itu sangat penting. Jadi kita harus mempelajari apa yang dikasihkan oleh Bapak Ibu dosen, karena itu adalah setelah kita dari Universitas Arifin Pati, contohnya kita lebih mengenal bagaimana segala bentuk kecil tindakan korupsi kecil maupun besar dan seterusnya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya demi wawancara dari kami. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari Prodi PGSD dan Hukum. Kami sedang melakukan wawancara terkait korupsi untuk tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya boleh perkenalan identitas diri terlebih dahulu, Pak. Oh iya, nama saya Pak Teguh. Saya Dekan FKIP. Oke, baik, Bapak. Cukup. Siap. Apakah Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Bersedia. Siap, Bapak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi? Ya penting sekali, karena korupsi itu kan sesuatu penghalang kita ya. Jadi untuk melaksanakan kegiatan apapun itu harusnya anti korupsi, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan ataupun hak rakyat dimakan oleh anggota-anggota apa itu ya, gitu. Siap, Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Dalam kegiatan belajar mengajar, bentuk apa saja yang bisa mencerminkan sikap jujur dan berintegritas, Pak? Mata kuliah apa ya? Itu ya mata kuliah PKN itu utamanya ya, tapi semua mata kuliah ada hubungannya dengan kejujuran. Ada hubungannya kejujuran, hubungannya dengan kewaspadaan. Ya. Siap, Bapak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran kepada mahasiswa di kelas? Tanggung jawab dan kejujuran kepada mahasiswa di kelas ya, karena mahasiswa bukan siswa lagi, maka segala sesuatu konsep kejujuran harus diyakini betul, harus dimengerti betul konsep kejujuran dan tanggung jawab itu. Dengan adanya kejujuran dan tanggung jawab yang luar biasa, maka mahasiswa itu akan selalu aktif dan kreatif. Siap, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam membentuk budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa, Pak? Budaya terbesar anti korupsi tantangannya ya, tantangannya kan semua korupsi itu kan sebenarnya orang-orang yang pinter ya, yang melakukan korupsi itu kan ya orang-orang yang pinter, maka yang terselubung di situ yang harus kita tantang, yang menjadi tantangan dari para mahasiswa, karena orang-orang seperti itu apabila kita tidak berantas sedini mungkin maka akan merajalela di kemudian hari. Baik, Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir, Bapak. Menurut Bapak, bagaimana peran dosen sebagai teladan anti korupsi? Iya, peran dosen sebagai teladan, ya terus terang sesuai dengan aturannya. Dosen yang menanamkan sikap anti korupsi, sikap jujur, sikap tanggung jawab kepada mereka, sehingga konsep jujur, anti korupsi, dan tanggung jawab melekat pada diri mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut menjadi manusia yang betul-betul cendekiawan dan dapat dicontoh sebagai teladan di kalangan masyarakat. Baik, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dari wawancara dari kami, Pak, pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, permisi Bapak. Perkenalkan, kami perwakilan dari Prodi
Prodi PGSD dan juga Hukum, kami akan melakukan wawancara terkait dengan korupsi untuk tugas UTS pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pendapat dari Bapak tentang pendidikan korupsi. Sebelumnya, boleh perkenalan identitas Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mahmud SHMH. Kebetulan juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sapienza. Ya. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Bersedia tentunya. Oke, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi? Ya, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sangat penting ya. Karena apa? Karena adik-adikku semua yang baru kuliah hari ini itu sebagai fondasi awal. Soalnya nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Anda bisa menjadi seorang pejabat, menjadi seorang guru dan segala macam. Nah, di situ nanti juga ada pengolahan anggaran, ada pengolahan untuk kegiatan selama 1 tahun 2 tahun ke depan. Nah, itu cara memitigasi untuk korupsi sejak dini, sejak perkuliahan. Soalnya ketika nanti banyak aktivis yang sudah jadi pejabat dan nanti mereka kesandung kasus korupsi ini karena mental mereka masih sangat lemah ya, terutama iman dan takwanya juga masih kurang. Karena itu pendidikan anti korupsi di perkuliahan saat ini sangat penting, bahkan wajib. Kalau perlu semua prodi itu nanti ya kita kasih pelajaran pendidikan anti korupsi, semuanya harus ada. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar, bentuk apa saja yang bisa mencerminkan sikap jujur dan berintegritas? Ya. Dalam kegiatan mata kuliah yang Bapak ampu. Oke, dalam proses belajar mengajar tentunya berintegritas itu wajib. Termasuk bagaimana cara kita masuk kelas harus tepat waktu, jam 9 ya jam 9, ada atau tidak ya, itu resiko. Jam 9 harus dimulai. Itu termasuk bagian dari sebuah komitmen. Kalau kita telat sama aja kita korupsi waktu enggak? Korupsi waktu gitu. Dari hal yang terkecil itu kita bagaimana cara memitigasi sehingga ke depan tidak menyepelekan waktu. Kalau kita sudah menyepelekan waktu, tentunya kita juga menyepelekan yang lain. Jadi kalau bahasa Arab itu, filosofi bahasa Arab itu pernah mengatakan al-waqtu kas-sayfi, waktu seperti pedang. Ketika Anda tidak bisa manajemen waktu, tidak bisa bagaimana tertib dalam kuliah, maka pedang itu akan kena diri Anda sendiri. Iya, betul, Pak. Ada lagi mengatakan waktu adalah uang, iya, karena uang itu juga bisa membuat kita naik, bisa juga menghancurkan kita. Bagaimana cara manajemen yang baik, seperti itu, Pak. Jadi selanjutnya, bagaimana Bapak menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran kepada mahasiswa ketika di kelas? Oke, mulai tanggung jawab itu bagaimana cara mereka membuat tugas ya. Jadi bagaimana cara mereka membuat tugas. Tugas ini dibuat sendiri atau dibuat oleh orang lain. Itu nanti akan terbukti ketika dia presentasi benar-benar menguasai materi atau tidak. Karena ini bentuk daripada integritas sebenarnya. Korupsi itu bagian dari umum. Cabang-cabangnya ada bagaimana korupsi waktu, bagaimana cara kita menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan anggaran. Misal anggaran ini sebenarnya untuk ke sana tetapi dialihkan ke sini. Nah, tadi bagaimana cara teman-teman agar berintegritas menggarap tugas, menyelesaikan tugas sehingga tepat waktu, tepat sasaran seperti itu. Jadi selanjutnya ya, Pak. Ya. Apa tantangan terbesar dalam membentuk budaya anti korupsi di kalangan masyarakat? Tantangan terbesarnya sebenarnya kembali lagi ke mental ya. Ketika mental itu sudah dibangun dari sejak dini, mental sudah dibangun bagaimana cara mereka itu untuk punya komitmen integritas untuk melawan korupsi, ya kita akan melawan korupsi secara besar-besaran. Tetapi kalau masyarakat sendiri misal bikin KTP suruh nunggu, misal nggak mau malah nyogok 100.000 200, mudah-mudahan masyarakat dari anak kecil bisa membuat KTP, membuat KK. SKCK aja itu malah ada yang ketika Pak Ketum S1, Pak tolong dong buatkan SKCK. Ini Pak nanti tak kasih uang 100.000 ini. Gimana ya? Tidak boleh belajar. Jadi Mbak hari ini sudah punya SKCK belum? Kalau saya pribadi belum, Pak. Belum. Coba buat SKCK. Dari Polsek atau Polres.
Nanti tahu bagaimana prosesnya. Alurnya. Sudah punya surat kuning belum? Belum, Pak. Coba buat surat kuning. Mulai dari sekarang dicoba. Itu bagian daripada masyarakat. Karena Anda adalah mahasiswa itu aktor intelektual, agen social change, agen daripada perubahan. Ketika di dalam masyarakat itu perubahannya bagus, signifikan, diawali dari adik-adik semua yang menjadi mahasiswa nomor 1, 2 ini, maka masyarakat pun akan menilai bahwa oh real mahasiswa OSP memberikan contoh bagaimana cara membuat KTP, KK, dulu sendiri tanpa mohon maaf, menitik-menitik sudah sekian seperti itu. Jadi budaya masyarakat tentang korupsi itu sebenarnya sudah ada sejak dini. Membuat KTP, akte, biasanya titip orang biar 200, 300, kenapa nggak mengerjakan sendiri? Iya, Pak. Males Pak waktunya gitu, enggak belajar loh gitu. Merasa sibuk sendiri. Iya. Baik, selanjutnya ya, Pak. Iya. Menurut Bapak, bagaimana peran dosen sebagai teladan anti korupsi? Iya, sebagai dosen saya sendiri pun masih mitigasi sejak dini ya. Jadi saya pun menerapkan kepada adik-adik mahasiswa mulai kuliah jam 9 tepat, mulai tepat waktu. Kita sebagai dosen juga harus tertib. Dosen ngomong kuliah jam 9, tetapi dosennya jam 9 jadi belum datang. Molor, itu kan juga akan menyerang kita sendiri. Makanya waktu adalah pedang ya. Jadi kita itu harus bisa bagaimana cara menjalankan pedang, menjalankan pisau itu dengan baik. Kita sebagai dosen ya kita harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita, kepada mahasiswa kita, pada teman-teman kita. Oleh karena itu dosen ini sebagai pionir bagaimana tingkah laku mahasiswa itu tercipta daripada dosennya sendiri. Kalau dosennya itu, kalau mahasiswanya itu aktif, berarti dosennya juga aktif. Begitu sebaliknya. Jadi dosen itu harus bagaimana menerapkan dirinya itu memberikan contoh suri teladan yang baik. Wajah dilahum bil ma'ruf ya ahsan, seperti itu. Oke. Terima kasih atas pendapat Bapak. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Perkenalkan, kami dari perwakilan Prodi PGSD dan Hukum. Kami sedang melakukan wawancara terkait korupsi untuk tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pendapat kakak tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, bolehkah perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Boleh, kenalin, nama aku Nada, aku dari Prodi Penjas semester 1. Baik, apakah kakak bersedia menjawab pertanyaan dari kami? Ya, bersedia. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kamu tahu tentang korupsi? Yang aku tahu tentang korupsi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil hak orang lain untuk digelapkan atau untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Baik, nomor 2 yaitu di lingkungan kampus, hal kecil apa yang mirip dengan korupsi atau bisa disebut tidak jujur? Yang pertama yang aku tahu itu selalu datang telat, itu juga termasuk korupsi waktu. Yang kedua itu titip absen, itu termasuk juga korupsi karena itu kan kayak bohong gitu ya, tentang absen yang padahal dia tidak hadir tapi di absennya itu hadir kayak gitu. Terus juga kalau ada uang kas itu biasanya juga kadang mungkin ada yang menggelapkan beberapa ribu gitu. Udah ada. Selanjutnya yaitu apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ikut mencegah korupsi di masa depan? Yang pertama itu disiplin, lalu yang kedua itu bertanggung jawab, jujur, lalu terbuka kepada orang lain apa yang ada yang ia pegang termasuk misal uang atau barang atau fasilitas yang ia kuasai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya demi wawancara dari kami. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sekian tugas ujian mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan tema wawancara pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.